Saat ini mendekati kedatangan Tuhan, yaitu akhir zaman. Dan di akhir zaman, kerja setan itu 2 kali lipat. Dan tanda mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, lu sudah tahu. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Saat ini mendekati kedatangan Tuhan, yaitu akhir zaman. Dan di akhir zaman, kerja setan itu 2 kali lipat. Dan tanda mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, lu sudah tahu, yaitu bait Allah di Yerusalem didirikan. Dan sekarang baru heboh, sekarang diketemukan namanya anak lembu merah. Anak apa? Karena untuk pembangunan bait Allah itu harus ada namanya anak lembu merah. Dan anak lembu merah itu sekarang sudah ada. Itu kemarin saya lihat di YouTube, di Google itu, wah anak lembunya merah gini. Nah dalam hati saya, kenapa enggak disemir aja? Betul? Ada merah. Nah, mendekati kedatangan Tuhan, setan kerja 2 kali lipat. Apa saudara? Setan kerja apa? 2 kali lipat, lebih hebat dari sebelumnya. Mendekati kedatangan Tuhan, setan kerja 2 kali lipat. Apa saudara? Setan kerja apa? 2 kali lipat, lebih hebat dari sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu serangan iblis di akhir zaman. Tema ini tentu pasti akan memberkati kita. Maka dari itu mari kita siapkan hati, pikiran, kekuatan untuk sama-sama belajar tema ini. Mari kita mulai. Serangan iblis di akhir zaman merupakan fenomena spiritual di mana kejahatan dan kegelapan merajalela dan mempengaruhi kehidupan manusia pada akhir zaman. Dalam presentasi share khotbah hari ini, kami akan menjelaskan tanda-tanda, strategi, dan cara melawan serangan iblis di akhir zaman. Kita mulai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda serangan iblis di akhir zaman. Yang pertama, mengacaukan pikiran. Kita harus ingat, iblis akan mengacaukan pikiran kita. Saat akhir zaman, iblis akan mengacaukan pikiran manusia dan mempengaruhi pola pikirnya dengan berbagai obat-obatan dan pornografi. Dan masih banyak lagi yang akan dibuat iblis untuk mengacaukan pikiran. Tetapi obat-obatan pornografi ini sangat mempengaruhi pikirannya. Sehingga yang diutamakannya adalah dirinya sendiri dan keinginan dirinya sendiri, bukan lagi memikirkan Tuhan. Ingat, masih banyak lagi yang iblis bisa lakukan untuk mengacaukan pikiran. Ini hanya beberapa saja. Yang kedua, kebencian dan kekerasan. Iblis juga menggunakan kebencian dan kekerasan. Iblis akan menciptakan kebencian dan kekerasan di seluruh dunia dengan melakukan pemikiran dan aksi ekstrim terhadap manusia. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ada bom bunuh diri. Ada pembunuhan yang begitu ekstrim. Itu yang digunakan iblis. Siapa yang disenangkan
Tentunya iblis. Siapa yang dibanggakan? Tentunya iblis. Tidak ada Tuhan dibanggakan dan mendapat pujian daripada kebencian dan kekerasan. Maka dari itu kita harus ingat, iblis selalu menggunakan kebencian, kekerasan. Ingat, sebentar lagi kita Indonesia akan mengadakan pemilihan umum di Februari tahun 2024 nanti. Ini tidak lama lagi, maka dari itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada timbul kebencian, kekerasan terhadap orang-orang yang memilih paslon yang lain. Tetapi kita harus menciptakan kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan. Lalu yang ketiga, kehilangan nilai dan moral. Iblis juga akan menghilangkan nilai dan moral. Kita tahu bahwa LGBT, ada beberapa lagi nilai-nilai yang sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Maka dari itu, sahabatku, mari kita pegang teguh nilai dan moral yang telah diajarkan oleh orang tua kita yang baik-baik, kita lestarikan. Dan tentunya nilai dan moral yang diajarkan firman Tuhan yang paling benar, kita ikuti itu. Banyak orang akan kehilangan nilai dan moral yang benar ketika akhir zaman datang, karena mereka terlalu terjebak dalam materi dan kepentingan pribadi. Ingat ini. Pertama, mengacaukan pikiran. Kedua, kebencian dan kekerasan. Ketiga, menghilangkan nilai dan moral. Inilah yang akan dilakukan oleh iblis di akhir zaman. Strategi untuk melawan serangan iblis di akhir zaman. Peperangan teguh pada nilai-nilai moral, iman dan keimanan, serta berdoa kepada Tuhan agar menjaga diri kita dari serangan iblis di akhir zaman. Tentunya kita harus melekat dengan Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat dan kita bisa melawan iblis dengan firman Tuhan. Pertama, menjaga keimanan. Kita harus menjaga keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Saat serangan iblis meningkat di akhir zaman, iman dan keimanan kita harus tetap terjaga dan kuat. Bersedia melakukan ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ingat, iblis bisa pakai orang lain untuk membenci agama lain dan sebagainya. Jadi, jangan sampai kita tergoda dan ingin melawan dengan cara-cara yang jahat, yang tidak benar. Maka dari itu, kita di Indonesia itu ada 6 agama. Kita harus saling rukun, yang ada namanya moderasi beragama. Jadi kita harus saling berkaitan, saling membutuhkan dan saling berpegangan tangan, sehingga iblis tidak ada celah untuk mengacaukan keimanan kita. Yang kedua, belajar dari literatur agama. Belajar dari kitab suci agama lebih dari sebelumnya untuk mengetahui prinsip-prinsip etika, moralitas, dan kehidupan yang benar dan menghindari kejahatan. Tentunya ajaran-ajaran agama yang dahulu begitu baik, begitu luhur, tetapi sekarang sudah menyimpang, ingin mementingkan diri sendiri. Maka dari itu, belajar lagi literatur-literatur agama yang benar, yang prinsip tentang etika, moralitas, dan kehidupan yang benar yang diajarkan. Kita harus gali lagi itu. Jangan sampai kita mengikuti guru-guru yang tidak mengetahui prinsipil atau dasar yang teguh akan etika dan moral. Lalu yang ketiga, kita harus berdoa. Tentunya berdoa ini setiap hari. Berdoa ini adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Karena berdoa adalah nafas orang percaya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Berdoa secara pribadi atau kelompok dapat menjadi sarana spiritual untuk melawan serangan iblis. Memohon perlindungan diri dan keberkahan dari Tuhan. Ingat, untuk melawan serangan iblis di akhir zaman adalah menjaga keimanan, belajar dari literatur agama, dan berdoa. Selanjutnya, peran iman dan keimanan dalam menghadapi serangan iblis di akhir zaman. Iman dan keimanan adalah faktor penting untuk melawan serangan iblis di akhir zaman. Kepercayaan kita kepada Tuhan dan kemampuan kita untuk berserah diri akan membantu mengatasi semua tantangan. Amin. Yang pertama, kepercayaan dan
pemahaman Tuhan. Kita punya kepercayaan dan kita paham akan Tuhan yang kita sembah. Itu akan membuat kita kokoh dan kuat. Memiliki pemahaman yang kuat tentang Tuhan dan persepsi kita tentang kebijaksanaannya sangat penting untuk menghadapi serangan iblis di akhir zaman. Ingat, Tuhan lebih tinggi daripada iblis. Kalau ibarat angka, Tuhan angka 7, iblis angka 6. Jadi iblis tidak akan bisa mencapai angka 7 bagaimanapun caranya. Maka dari itu kita harus melekat dengan 7, dengan Tuhan. Sehingga kita di atas iblis dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Karena kita melekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, memperkuat diri. Maksudnya apa? Pernahkah mendengar pepatah, menyimpan setan dalam jiwa? Memperkuat diri dari serangan iblis adalah tindakan pertahanan atau pertama kali dihadapi secara efektif. Penting ketika menghadapi dunia yang makin banyak terkorupsi ini. Sahabat, kita harus memperkuat diri, keimanan, dan pegang teguh firman Tuhan. Kalau kita tidak pegang teguh firman Tuhan, tentunya akan ada ajaran yang sedikit melenceng dari firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita men-cross-checknya, karena kita tidak punya firman Tuhan. Maka dari itu, perkuat diri dengan firman Tuhan. Apabila ada ajaran yang sesat, kita bisa meng-counter, kita bisa mengetahui bahwa ajaran ini salah. Dan kita mengetahui di mana salahnya. Karena ada firman Tuhan sebagai pedomannya. Lalu yang ketiga, berserah diri. Berserah diri kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Dia pasti memberikan solusi. Ketika kita merasa tidak berdaya, mampu menjadikan kita bijaksana dalam mengambil keputusan dan multidimensi. Kita harus berserah diri. Apapun yang kita hadapi di depan, pertama sekali yang kita harus lakukan adalah tersungkur, berlutut, berserah kepada Tuhan. Kita berserah mungkin di tempat sembunyi, tetapi itu akan memperkuat kita menghadapi orang-orang yang di tempat umum. Karena kita terlebih dahulu berserah diri, karena kita terlebih dahulu meminta permohonan, meminta kebijaksanaan kepada Tuhan, sehingga menghadapi orang banyak, menghadapi iblis tidak gentar. Amin. Yang pertama, kepercayaan dan pemahaman Tuhan. Itu yang kita harus kuat. Kemudian memperkuat diri dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, berserah diri berdoa kepada Tuhan. Karena yang kita lawan bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa di udara, iblis dan antek-anteknya. Maka dari itu kita butuh berserah diri. Mengenali ciri-ciri serangan iblis di akhir zaman. Kategori dan ciri-ciri. Kategori mental. Depresi, kebingungan mental, sering melamun, kegelisahan. Ini ciri-cirinya dari mental manusia. Apabila ini sudah terindikasi pada diri kita, mulailah kita mencari mentor atau mencari pendeta atau mencari ustadz dan sebagainya, pemuka agama untuk mendoakan kita, membimbing kita. Yang kedua, emosional, marah yang hebat, ketakutan, kesedihan, rasa sakit psikologi. Jadi kalau ini sudah ada ciri-ciri dalam hidup kita, segeralah cari orang-orang yang bisa menuntun kita agar kita tidak diseret oleh iblis. Lalu yang ketiga, fisik. Kelelahan, sakit kepala, sakit tubuh, mudah lelah. Jadi tidak hanya karena kita kerja keras dan lelah, tetapi apabila ini sudah terindikasi ciri-ciri ini, marilah segera berdoa, tersungkur, berlutut kepada Tuhan, minta kemampuan pertolongan Tuhan. Perlindungan diri dari serangan iblis di akhir zaman. Bagaimana melindungi diri kita? Yang pertama, melindungi diri dari kejahatan. Melindungi diri dari kejahatan atau godaan yang dapat mempengaruhi keimanan dapat diwujudkan dengan menerapkan manajemen waktu, fokus pada kebaikan dan hindari sesal dan kemudian hari. Ingat ini, kita harus menjauhi diri kita dari kejahatan, dari berbagai-bagai yang tidak baik. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik, fokus dengan pekerjaan kita, tentunya berbuat baik,
menghindari kesesalan yang bisa terjadi di kemudian hari. Jadi ambillah keputusan yang tepat pada hari ini yang tidak akan kita sesali di kemudian hari. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Memperbaiki kualitas ibadah dan mempengaruhi pandangan terhadap kehidupan membantu menghindari serangan iblis di masa kini. Mari kita beribadah dan jangan tinggalkan ibadah. Lebih baik ibadah karena ibadah itu berguna hari ini maupun untuk hari depan. Jadi, kalau ada waktu, mari kita ibadah. Yang ketiga, perbanyak berdoa. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk perlindungan dari segala macam kejahatan dan gangguan yang berasal dari iblis. Ingat sekali lagi, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau dia tidak berdoa, berarti dia tidak bernafas, berarti dia mati. Apanya mati? Rohnya. Maka dari itu perbanyaklah berdoa. Ceritakan apa yang pergumulan kita, apa masalah kita, apa keluh kesah kita, dan minta pertolongan perlindungan Tuhan dari serangan iblis. Kesimpulan dan penutup. Tetap skeptis, tetapi hati-hati terhadap berita palsu atau hoax yang dapat meningkatkan kekacauan dan menyebabkan bencana. Ingat, orang sekarang ini cepat sekali mengumbar atau men-share berita-berita yang belum tentu benar. Jangan sampai kita lalu percaya. Kita harus filtrasi berita itu. Jangan mudah percaya. Yang kedua, mampu berbicara dengan tetap berani dan percaya diri, membantu setiap orang untuk mengatasi segala tantangan. Jadi kita harus berani mengungkapkan sehingga kita punya kepercayaan diri dalam mengatasi segala tantangan. Tetap semangat dan menghadapi segala tantangan. Suatu perjuangan untuk meraih kemenangan. Harus semangat, jangan sampai putus asa. Jangan pernah putus asa untuk memerangi serangan iblis. Pertahankan iman dan keimananmu, dan ingatlah untuk selalu berdoa kepada Allah. Bersama kita dapat mengalahkan kegelapan dan memperoleh kemenangan spiritual dalam hidup kita. Terima kasih. Semoga share firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Apabila sahabat punya komentar, saran, kritik, tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup,
Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.